Presiden Prabowo Subianto meresmikan smelter atau fasilitas pemurnian emas melalui Precious Metal Refinery atau PMR milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, Senin 17 Maret 2025. Seperti apa profil dari smelter ini dan apa peran strategis yang bisa didapatkan masyarakat dari smelter emas yang diklaim terbesar di dunia tersebut? Fasilitas pemurnian emas yang diresmikan Presiden Prabowo pada Senin 17 Maret 2025 merupakan smelter emas modern pertama di dunia yang terintegrasi dari hulu, yakni pertambangan hingga pengolahan ke hilir atau pemurnian. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyebut peresmian ini merupakan komitmen pemerintah untuk membentuk ekosistem bisnis tidak hanya dari hulu namun juga ke hilir. Saudara-saudara, ini nanti akan menjadi kekuatan dan energi baru bagi masa depan Indonesia. Berdasarkan informasi yang dihimpun, fasilitas pemurnian emas itu bisa menghasilkan emas hingga 52 ton per tahun. Produksi tersebut dilakukan dari hasil olahan lumpur anoda sebanyak 6.000 ton per tahun. Adapun lumpur anoda merupakan produk sampingan dari proses pengolahan konsentrat tembaga. Peresmian PMR milik PT Freeport ini melanjutkan pembangunan smelter di Gresik yang sebelumnya telah lebih dahulu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 September 2024. Adapun smelter Freeport di Gresik mulai dibangun pada 12 Oktober 2021. Investasi untuk proyek ini mencapai 3,6 miliar dolar AS atau sekitar 58 triliun rupiah. Pada puncak produksinya, smelter Freeport dirancang dengan kapasitas pemurnian 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Kapasitas ini mampu menghilirisasi produk biji dari area hulu, dari kawasan operasi tambang bawah tanah Freeport di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang rata-rata 230.000 ton per hari sebelum diolah menjadi konsentrat. Saat sudah beroperasi secara penuh bersama dengan smelter yang dioperasikan PT Smelting Gresik, smelter pertama Freeport yang dibangun pada tahun 1996, keduanya akan memiliki total kapasitas pemurnian 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Lantas, apa manfaat ekonomi yang akan dihasilkan dari peresmian smelter baru milik PT Freeport ini? Dalam keterangan terpisah, Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengungkapkan, fasilitas smelter akan berkontribusi terhadap keuntungan perusahaan yang 51% kepemilikan sahamnya dimiliki pemerintah Indonesia. Adapun keuntungan bersih PT Freeport per tahunnya mencapai 3 miliar hingga 4 miliar dolar AS. Tony menambahkan, saat sudah beroperasi secara penuh, smelter Freeport akan mempekerjakan 2.000 orang yang terdiri dari 1.200 orang tenaga kerja kontraktor dan 800 orang tenaga kerja langsung. Adapun sepanjang periode konstruksi, secara kumulatif, proyek pembangunan smelter Freeport selama 33 bulan menyerap 40.000 tenaga kerja. Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan, Bisman Bahtiar mengharapkan adanya efek pengganda atas operasional smelter tersebut. Efek pengganda ini diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan smelter dan di seluruh rangkaian ekosistem industri tembaga dalam negeri. Dengan beroperasinya smelter tersebut secara optimal, Bisman menyebut ekspor mineral mentah dalam negeri akan menurun drastis. Di sisi lain, peningkatan nilai tambah mineral bisa terjadi karena selama ini Indonesia hanya mengekspor mineral mentah atau setengah diolah. Dengan diresmikannya smelter PT Freeport di Gresik ini semakin mempertegas komitmen pemerintah untuk melakukan hilirisasi hasil tambang di Indonesia. Harapannya, kehadiran smelter ini dapat bermanfaat bagi perekonomian dan memberikan kesejahteraan bagi warga. Kalau sahabat Kompas, gimana tanggapannya? Apakah peresmian smelter emas di Gresik ini benar-benar bakal punya andil menyejahterakan masyarakat?